Kalau berbicara sea lines of transportation, kita harus berbicara tentang freedom of navigation. Nah, di ASEAN sekarang, di Laut Cina Selatan, tentunya kita harus berbicara di situ freedom of navigation. Bagaimana kita harus menjaga freedom of navigation untuk mendukung poros maritim dunia. Mau diapain ini poros maritim dunia? Tidak mungkin kita poros maritim dunia, kemudian kita diam-diam aja di pelabuhan, nggak jalan-jalan ke tengah laut. Kita harus bergerak, kita harus berbicara dengan negara tetangga. Tidak mungkin misalkan kapal kita dari sini sampai Belanda sana kita kawal terus-menerus, itu tidak mungkin. Luar biasa. Oke. Wah, ini begitu sembuh langsung digas ini sama belum lah. Oke, kita lanjut ya supaya jangan berlama-lama. Langsung dulu ke Pak Laksamana Pontoh dulu. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi tadi Bu Koni sudah membuka bagaimana situasi kita sekarang. Jadi saya sependapat dengan beliau. Kita ini, Indonesia ini mungkin terikat kepada sistem politik luar negeri kita yang bebas aktif. Akibatnya kita tidak punya kawan. Di ASEAN saja sekarang itu Indonesia itu sendiri. Kalau kita lihat Filipina, Malaysia, Singapura, mereka terikat dengan FPDA, Five Power Defense Arrangement. Kemudian yang lain ikut dengan Cina. Lah Indonesia itu sendirian. Di ASEAN itu kita sendiri. Nah, dengan adanya kesendirian ini, terus kita itu mau apa? Maunya mau kemana kita berjalan? Jadi kalau kita di kapal itu tidak menentukan saya mau ke utara atau ke selatan, ya kita muter-muter di tengah laut akhirnya mati sendiri. Nah kita ini mau kemana? Presiden tadi sudah menyatakan bahwa kita ini akan mau jadi poros maritim dunia katanya. Nah kalau sudah menentukan poros maritim dunia, tentunya semuanya nanti akan diterjemahkan ke sana. Apa poros maritim dunia? Kalau poros maritim dunia kita ini mau menjadi poros, menjadi pusat maritim, pusat pelayaran, pusat perdagangan lewat laut. Nah, kalau kita berbicara pusat perdagangan lewat laut, maka kita akan berbicara tentang sea lines of transportation. Kalau berbicara sea lines of transportation, kita harus berbicara tentang freedom of navigation. Nah, di ASEAN sekarang, di Laut Cina Selatan, tentunya kita harus berbicara di situ freedom of navigation. Bagaimana kita harus menjaga freedom of navigation untuk mendukung poros maritim dunia. Nah, untuk bisa mempertahankan freedom of navigation, tentunya apa yang kita miliki sekarang? Ini yang kita harus lihat. Kalau kita berbicara navigation itu ada di laut, maka tentunya alutsistanya harus ke sana. Nah, itu ujung-ujungnya ke sana. Alutsista ke sana, manusianya ke sana, sehingga kita punya pedoman mau kemana kita ini. Dari situ nanti kita akan lihat lagi yang mengganggu di freedom of navigation ini apa aja yang mengganggu di sana, siapa. Nah, kita bisa lihat di sana. Ternyata di Laut Cina di sana ada klaim dari Nine Dot Line dari Cina. Kemudian di sana juga Cina sudah menyatakan dengan undang-undang siapapun yang lewat Coast Guard-nya bisa menembak. Nah, ini bagaimana kita mau mengantisipasi itu. Kita lihat juga sekarang kapal-kapal Inggris, kapal Amerika datang semua beramai-ramai membuat latihan di Laut Cina Selatan sana. Untuk apa? Ya mereka yang sangat jelas adalah Amerika sudah jelas kami akan menjaga tentang freedom of navigation di Laut Cina. Nah, di sini Indonesia terus bagaimana dengan adanya ini? Kita harus bertanya kepada siapa ya, kepada si Ratu Mesir Cleopatra. Cleopatra bilang, if you are strong, ya bite them. If you are weak, ya join them. Nah, sekarang kita bertanya, we are strong or we are weak? Nah, ini kita harus jawab bersama sekarang. Nah, masalahnya kita tidak tahu ini kita ada di mana. Kita tidak tahu sampai di mana kapabilitas kita untuk bagaimana kita menjaga freedom of navigation untuk mensukseskan poros maritim dunia. Ya betul Bu Kone bilang tadi, sekarang sudah hilang itu poros maritim dunia. Lah,
Kalau poros maritim dunia ini hilang, kalau kita sudah tidak lagi berbicara tentang perdagangan lewat laut ini sudah hilang, maka investasi yang dilakukan oleh Menko Maritim itu pasti akan gagal. Kenapa? Investasi Indonesia ini yang paling banyak, sehebat apapun investasi di dalam satu pulau di Indonesia ini, keluarnya itu harus lewat laut. Tidak ada jalan. Lewat udara sudah pasti manual. Sudah pasti lewat laut. Lah kalau laut ini terganggu, tidak ada freedom of navigation di sana. Di sana banyak bajak laut, di sana ada terganggu dengan perang, terganggu dengan macam-macam klaim. Mau kemana investasi kita ini? Mau keluar? Lewat mana? Lah investasi dibuat banyak-banyak, cuma di dalam tidak bisa terjual keluar. Ya untuk apa? Nah, di situ lagi banyak lagi. Kalau freedom of navigation itu kita tidak bisa ciptakan dengan baik, maka Indonesia punya laut dan sekitarnya ini masih di dalam high risk water. Kalau sudah bicara high risk water, maka asuransi akan naik. Kalau asuransi naik, kopi saya aja jadi mahal. Nah, kalau kopi mahal kan sudah susah itu, apalagi yang lain. Nah, itu banyak sekali ikutannya. Hanya gara-gara bagaimana laut ini kita harus jaga dengan baik. Nah, untuk menjaga itu saya bukan tadi bilang, kita harus menyiapkan armada laut. Nah, untuk menyiapkan armada laut ini bukan seperti kita beli tank. Kalau beli tank, habis dibeli, taruh di garasi, didiemin, nggak dihidupin, itu bisa. Tapi kalau beli kapal, sekali kita beli, begitu dia hidup, dia kayak manusia. Harus dikasih makan tiap hari, harus dikasih listrik, harus dikasih minyak, terus harus dipelihara. Tukang peliharanya ada. Lalu kalau tiba-tiba kita, untuk itulah maka kalau kita berbicara tentang alat peralatan di laut, maka itu harus terprogram, terencana. Tidak bisa tiba hari tiba akal. Kalau tiba hari tiba akal, hari ini datang, besok itu hancur. Nah, kita harus memperhitungkan yang sudah ada itu bagaimana. Dukungan, paling tidak dukungan selang bahan bakar saja, selang air itu aja. Kelihatan kecil. Tapi kalau itu nggak cocok, nah itu problem. Nah, jadi dalam hal ini kita harus sudah mulai ada perencanaan yang baik. Tidak bisa tiba hari tiba akal. Dalam menyiapkan itu, bicara uang, bicara jumlah itu relatif. Mercy, Hyundai sama-sama bisa angkut orang. Tapi tergantung uang, kita mau beli Mercy apa beli, tergantung uang yang ada. Sama dengan alutsista kita ini. Uang itu relatif. Tapi fungsinya itu untuk apa? Itu yang harus diperhitungkan baik-baik. Terutama dalam mau kemana. Nah ini. Jadi saya sependapat dengan Bu Koni tadi, kalau kita menyiapkan, kita harus jelas kemana. Kalau kita sudah mencanangkan poros maritim dunia, mau diapain ini poros maritim dunia? Tidak mungkin kita poros maritim dunia, kemudian kita diam-diam aja di pelabuhan, tidak jalan-jalan ke tengah laut. Kita harus bergerak, kita harus berbicara dengan negara tetangga. Tidak mungkin misalkan kapal kita dari sini sampai Belanda sana kita kawal terus-menerus, itu tidak mungkin. Supaya dia bisa aman berlayar, bisa berjual, berdagang dengan aman, maka kita harus punya kerjasama dengan negara-negara sekitar. Oke, dari sini sampai Laut India, silakan Anda teruskan. Sampai di mana teruskan. Maka kita harus ada kerjasama. Ya, mulai bersama latihan itu tadi. Kita latihan bersama, dari sana kita intelligence exchange, bagaimana kondisi di laut. Nah, ini untuk apa? Untuk titik beratnya kalau kita memang sepakat bahwa kita harus poros maritim dunia. Jadi di situ pengadaan pun segala macam yang bukan dibilang tadi itu adalah investasi semua. Untuk tujuannya apa? Mau tidak mau tujuan itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Karena negara itu ibaratnya organisme yang selalu saling makan. Kalau tidak kelihatannya tapi saling makan, dia harus cari makan. Nah, sehingga semua itu ada ke sana. Jadi kalau sekarang memang kita sudah poros maritim dunia, kita harus menyiapkan, kita harus merencanakan dengan baik. Dan sekarang belum kelihatan poros maritim dunia sudah hilang. Lalu
kita tiba-tiba kemarin ribut dengan angka yang fantastis untuk ini, untuk peremajaan. Kita kehilangan kapal selam. Nah, untuk peremajaan ini tentunya seperti apa? Mau apa? Tidak hanya asal beli, asal jadi, tapi harus konsisten apa yang akan kita mau. Nah, jadi itu yang bisa saya tambahkan sama Bu Koni. Nanti kita lanjut dengan diskusi biar lebih jelas. Jadi saya kira itu bahwa titik berat kita sekarang ini harus menjaga freedom of navigation di Laut Cina, Laut Selatan paling tidak itu karena itu adalah jalur ekonomi dan laut-laut sekitar kita. Untuk apa? Supaya laut itu bisa dilayari oleh perdagangan sehingga poros maritim dunia kita ini bisa berhasil dengan baik. Dan kalau poros maritim dunia berhasil, investasi Menko Maritim juga itu bisa terlaksana. Percuma investasi itu kalau laut itu tetap berombak. Laut itu bukan asin, harus kita jadikan dia manis. Gitu. Luar biasa.